Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi dari bab 7 dengan topik besar software development atau pengembangan perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan etika profesi di bidang teknologi informasi. Materi ini teman-teman tentunya sangat penting karena di era digital, software itu menjadi bagian dari hampir semua aktivitas manusia, mulai dari layanan perbankan, kesehatan, transportasi, pendidikan, hingga pemerintahan. Semuanya itu bergantung pada perangkat lunak. Maka dari itu, bukan hanya kualitas software yang menjadi fokus, tetapi juga bagaimana etika profesi ini diterapkan dalam proses pengembangannya. Nah, teman-teman, presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama yang disampaikan. Yang pertama itu oleh saya, Claudia Cynthia Bella, lalu dilanjutkan dengan teman saya yaitu Ihsan Abdillah, dan terakhir akan dilanjutkan dengan Dini Pratiwi. Kita mulai pada slide kedua, boleh? Nah, pada saat ini teman-teman, saya akan memberikan gambaran umum dulu ya mengenai alur dari materi yang akan kita bahas di presentasi pada kali ini. Pertama, kita akan melihat dulu mengapa kualitas software itu begitu penting dan apa saja dampak dari software yang gagal. Lalu kita masuk ke aspek tanggung jawab hukum atau produk liability, terutama bagaimana konteks di global dan di Indonesia. Barulah setelah itu kita masuk ke metode pengembangan software, lalu cara menjamin kualitas atau QA, standar industri seperti CMMI, ISO, dan FMEA, hingga pembahasan tentang sistem-sistem yang sifatnya itu kritis terhadap keselamatan. Terakhir kami juga menyediakan satu pertanyaan diskusi ya yang akan kita bahas nanti, yang dimana akan menjadi forum kecil kita di presentasi kali ini. Tujuannya itu agar kita itu tidak hanya mendengar teori tetapi juga dapat berpikir secara kritis mengenai peran kita sebagai calon profesi TI. Lanjut. Nah, di sini pada materi ini, pada slide ini, mengapa kualitas software itu penting? Nah, software itu adalah bagian dari hampir setiap sistem yang kita gunakan. Misalnya aplikasi pembayaran digital, sistem kesehatan, aplikasi kampus, aplikasi transportasi, aplikasi pemerintahan, dan sebagainya. Nah, ketika software bekerja dengan baik, semuanya itu terasa mudah ya. Tetapi ketika software bermasalah, efeknya itu sangat fatal ya, sangat besar. Nah, di tingkat global ada beberapa kejadian, contohnya itu seperti flash crash 2010, di mana pasar saham Amerika Serikat itu anjlok ya dalam hitungan menit hanya karena kesalahan kesalahan logika algoritma trading otomatis. Nah, ada juga nih kasus dari Kite Capital tahun 2012, di mana satu bug itu pada sistem perdagangan saham itu menyebabkan kerugian sekitar 440 juta dolar hanya dalam 45 menit. Nah, kalau di Indonesia itu kasusnya kita juga pernah mengalami dampak dari software yang tidak stabil. Contohnya itu aplikasi Peduli Lindungi ya. Kalian pasti udah familiar yang beberapa kali mengalami error sehingga berdampak pada akses publik terhadap data vaksinasi. Nah, begitu juga sistem dari My Pertamina nih yang sempat tidak stabil ketika banyak masyarakat itu mencoba registrasi untuk subsidi BBM sehingga overload, user itu tidak bisa login, bahkan terjadi keterlambatan layanan. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa software yang bermasalah bukan hanya membuat penggunaan tidak nyaman, tetapi juga bisa mengaruhi sistem ekonomi, layanan publik, hingga keamanan data. Maka dari itu, kualitas software itu
adalah salah satu aspek penting dalam etika profesional seorang developer. Lanjut, next week. Nah, di sini masuk ke penyebab terjadinya software gagal ya. Lalu apa sih sebenarnya penyebab dari software gagal ini? Kenapa banyak software itu yang masih mengandung bug meskipun dibuat oleh tim profesional? Nah, ada beberapa alasan yang cukup sering terjadi ya teman-teman. Yang pertama adalah tekanan waktu atau deadline. Nah, banyak perusahaan yang ingin cepat merilis produk sehingga tahap pengujiannya itu dikurangi atau bahkan dilewati. Nah, ini berbahaya ya tentunya, karena software yang tidak diuji dengan baik itu akan penuh dengan bug yang ditemukan pengguna saat rilis. Nah, yang kedua kita masuk nih, yaitu kekurangannya pemahaman pengembangan terhadap kebutuhan pengguna. Nah, developer itu kurang memahami kebutuhan pengguna ya. Nah, misalnya developer ini hanya fokus ke coding tanpa benar-benar memahami bagaimana software itu akan digunakan. Akibatnya, fitur yang dibuat itu tidak sesuai kebutuhan atau tidak memperlihatkan aspek keamanan. Yang ketiga kita masuk ini kompleksitas sistem ya. Semakin besar software, semakin besar juga kemungkinan bug yang muncul. Nah, secara sistematis itu diperkirakan ada satu bug yang di setiap 7-10 baris kode. Nah, jadi software itu dengan ratusan ribu baris kode itu berpotensi memiliki ribuan bug. Lalu yang keempat ini ada integrasi antar sistem. Kadang software itu bekerja di internal ya, tetapi ketika dipadukan dengan sistem lain, dia itu terjadi konflik yang menyebabkan error. Nah, dari semua penyebab ini ya teman-teman, kita itu jadi tahu bahwa kegagalan software itu bukan sekedar kesalahan teknisi, nah, tetapi juga bisa kesalahan manajemen, perancangan, dan proses dari tahapan tadi ya. Di sinilah etika profesi itu sangat penting. Developer yang bertanggung jawab harus memastikan proses pengembangan berjalan dengan benar. Next week. Nah, kita masuk pada slide kelima terkait dari tanggung jawab hukum software ya. Ada 4 ya di sini, ada 4 jenis bentuk tanggung jawab. Pertama ada strict liability. Nah, ini berarti pengembangan itu bisa dianggap bertanggung jawab atas kerugian akibat software meskipun tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Artinya, produk yang tidak aman tetap menjadi tanggung jawab pembuatnya. Yang kedua, ini ada di negligence atau kelalaian ya di sini. Nah, ini tuh terjadi jika pengembangan itu tidak melakukan prosedur standar ya. Dia ini tidak melakukan testing yang cukup, nah, atau melakukan praktik pengembangan yang ceroboh. Lalu yang ketiga ini ada breach of warranty atau dia ini pelanggaran garansi ya. Nah, ini tuh terjadi jika software itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Misalnya dikatakan aman, tetapi ternyata mudah diretas. Nah, di sini yang terakhir itu ada misrepresentasi, yang mana penyampaian yang menyesatkan maksudnya ya. Nah, ini tuh terjadi jika pengembangan itu memberikan klaim palsu atau berlebihan untuk menarik perhatian pengguna. Nah, teman-teman, dari keempat kategori ini itu menunjukkan bahwa pengembangan software itu harus berhati-hati dalam setiap proses, mulai dari desain, implementasi, hingga publikasi produk. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ihsan.
Oke, di sini saya jawab versi saya ya. Nah, jika saya menekankan pada sisi profesionalisme, maka tanggung jawab etis pengembangan adalah menjaga integritas ya, bahwa kita itu berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan tidak lari dari konsekuensi ya. Nah, pengembangan itu harus melakukan refleksi mendalam terhadap proses kerja, lalu membuat dokumentasi lengkap mengenai apa yang salah. Nah, mengapa bisa salah dan apa nih yang harus kita perbaiki ke depannya. Nah, kejujuran itu adalah kunci ya. Nah, kita harus menjelaskan kepada publik apa yang terjadi tanpa memutarbalikkan fakta. Selain itu, kita juga wajib memastikan bahwa kepercayaan publik itu tidak hilang. Caranya dengan memberikan solusi jangka pendek atau jangka panjang, memastikan sistem itu lebih aman dan meningkatkan kualitas standar proses. Nah, inilah yang membedakan standar proses ya, teman-teman. Inilah yang membedakan standar proses developer biasanya itu dengan developer profesional. Nah, keberanian untuk bertanggung jawab itu penuh ya terhadap dampak pekerjaan kita. Nah, teman-teman, itu ya presentasi kita pada melalui materi bab 7 ini. Nah, di sini kita itu belajar bahwa pengembangan software itu bukan hanya urusan teknisi, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral yang besar. Nah, software itu yang kita buat hari ini itu bisa digunakan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Nah, maka dari itu profesionalisme itulah dan integrasi serta keamanan dan terakhir etika itu harus menjadi prinsip dasar dalam pekerjaan kita. Nah, saya rasa cukup ya presentasi dari kita bertiga. Bila ada kurang kita mohon maaf. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.